Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita Ustaz Zikrullah serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita berkumpul di sini bukan sekadar mengisi waktu malam, tapi untuk meraih ilmu yang akan menjadi penerang di dunia dan akhirat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita niatkan kehadiran kita di sini sebagai ibadah agar setiap detik yang kita lalui menjadi tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada malam hari ini terdiri dari 4 agenda, yaitu pertama pembukaan, kedua kajian ilmu bersama Ustaz Zikrullah dengan pembahasan kitab Syi'ar Ta'lim al-Muta'alim bertema menjaga sholat. Agenda ketiga yaitu sesi tanya jawab dan doa penutup, dan agenda keempat yaitu penutup dan pengumuman. Semoga seluruh agenda ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita menuju ke agenda pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda kedua yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Zikrullah. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, kami bersilakan. Tak pegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rumah dakwah ingkang dipun rahmati Allah. Sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Tidak ada takdir baik, juga tidak ada takdir buruk. Meskipun dalam konteks iman ada rukun iman bil qada wal qadar khairuhu wa syarruhu. Tapi nek menurut kula mboten enten takdir baik, tidak ada takdir buruk. Yang ada niku tidak sesuai keinginan kita. Ngoten napa mboten? Terus awake dhewe ngomong cuaca buruk. Jadi bukan buruk, tidak sesuai dengan keinginan kita. Pengennya ya padang cerah. Tapi kan kembali pada persoalan bahwa bumi yang kita huni milik Allah. Meh diparingi udan ya sakarepe sing duwe, meh diparingi terang ya sakarepe sing duwe. Wong kula jenengan ya ora melu urun. Ngono. Ya Allah, saya minta hujan, urun pirang ember banyune. Mboten urun kok melu usul. Makanya Bapak Ibu, dalam beberapa penjelasan saya sering menyampaikan ya, meminta, berdoa, meminta itu tidak baik. Berdoa, meminta itu tidak baik.
Kenapa tidak baik? Karena terkesan kita tidak terima dengan takdir Allah, gitu. Jadi terkesan kita tidak terima. Wong awake dhewe panas, Allah ngersake panas kok awake dhewe njaluk udan. Koyok-koyok mboten trima nek Gusti Allah maringi panas, kan ngoten. Mulane saya lebih suka mensyukuri atau mensabari. Kalau itu sesuai kehendak kita, kita syukuri. Nek mboten sesuai, kita sabar. Insya Allah sing syukur maupun sing sabar yang mlebu swarga. Tinggal mangke jalure jalur sabar napa jalur syukur. Misalnya kok ditakdirkan seumur hidup miskin terus, berarti jalure sabar kan ngoten. Seumur hidup kok diparingi sakit terus, berarti jalure sabar ngoten mawon Bapak Ibu. Niku makna dari raditu billahi robba. Mulane monggo sareng-sareng kula panjenengan napa ingkang dados kersane Gusti Allah nggih ditampa diterima. Ya kena protes tapi amun bangetan. Sidik-sidik lah kan sebagai bentuk manusia normal ya enten protes-protes. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga sholat, apa? Menjaga sholat. Tema malam hari ini berbeda dengan tema biasanya. Melanjutkan kajian taklim mutalim. Nah, ini tema khusus. Kebetulan Bang jenengan anggap dalam rangka memperingati Isra Mi'raj semboe kula beda di menyampaikan menjaga sholat. Makna menjaga sholat. Nggih Bapak Ibu. Dados ada beberapa istilah di dalam melaksanakan sholat. Satu adalah iqamatus sholat. Bahasa Indonesianya mendirikan sholat. Ada dalam surat Al-Baqarah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, dengan kata hafadho yahfadhu yang artinya menjaga. Maka kalau kita maknai hafidhu ala sholawati artinya adalah jagalah sholatmu. Okay. Ada juga istilah ada usholah, mengerjakan sholat. Niki kula panjenengan harus bisa membedakan mana menjaga sholat, mana melaksanakan sholat, dan mana mendirikan sholat. Niki badhe tiga-tiga ini diterangkan apa setunggal mawon? Cukup boten niku. Ada melaksanakan sholat, ada mendirikan sholat, ada menjaga sholat. Dan saya mengambil tema malam hari ini adalah menjaga sholat. Tapi nek jenengan pengen ngerti sing loro kula terangke sithik-sithik mawon. Nggih. Perbedaan melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Kalau mengambil kesimpulan apa yang saya baca dari uraian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kitab fikih Islam, beliau menyampaikan bedanya melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Itu bedanya cukup sederhana. Kalau mendirikan sholat itu berjamaah, kalau sendirian itu melaksanakan sholat. Bon niku tak. Kalau mendirikan sholat itu sholatnya berjamaah, kalau sendiri di rumah itu melaksanakan sholat. Niku tak tuh Ibu. Sesederhana itu. Tapi kalau kita kasih rumit. Karena melaksanakan sholat niku karepe dhewe.
kalau mendirikan sholat berjamaah itu karepe syariat. Nggih, napa karepe syariat. Melaksanakan sholat niku sak karepe awake dhewe. Duhur jam 11.56 nggih. Asar jam 3.15.16 gitu. Berarti ada rentan waktu sekitar 3 jam kurang lebih. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nggih, terus nggih. Itu di antara waktu duhur yang 3 jam kurang lebih itu, nek kita melaksanakan sholat sendiri di rumah niku meh sholat jam 1 ya sak karepe dhewe, meh sholat jam 2 ya sak karepe dhewe. Maka dikatakan melaksanakan sholat. Berbeda kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu waktunya disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan ditentukan oleh syariat, di mana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu waktunya pasti. Kalau duhur hari ini 11.56 ya awake dhewe paling banter-banternya jam 12 lebih kurang lebih sedikit kan ngoten. Kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Lah kenapa tidak bisa maju, tidak bisa mundur? Karena pelaksanaan sholat jamaah diatur oleh syariat. Beda kalau pelaksanaan sholat sendiri di rumah, itu sak karepe dhewe. Jenengan misalnya krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus jenengan gembar karo muadzine, Pak Muadzin, nggih. Aja komatise. Iki segoku sak piring rung teh. Engko wae kira-kira saged mboten? Ya mboten saged. Beda nek kula jenengan salat dhewe ten omah ya Bu nggih. Engko wae salate bar goreng tempe. Saged mboten? Saged nek dhewe. Tapi nek salat jamaah mesti tempene kalah kalih salat. Tapi nek salat dhewe, salate kalah kalih tempene kan ngoten. Goreng-goreng tempene niku wau. Niki yang disebut napa iqamatus sholah. Maka kata beliau yang dimaksud iqamatus sholah adalah ada fil jamaah, orang yang melaksanakannya secara berjamaah niku disebut iqamatus sholah. Kalau melaksanakan di rumah itu disebut adaus sholah. Jamaah mriki kulino iqamatus sholah napa adaus sholah. Maka diusahakan sholat niku iqamatun, yaitu ada fil jamaah, melaksanakannya secara berjamaah. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Nah, di samping itu Bapak Ibu, kalau Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, pirsa nggih? Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama. Itu yang dimaksud Nabi sholat sebagai tiangnya agama itu sholat jamaah, bukan sholat munfarid di rumah Bapak Ibu. Loh kok bisa begitu? Karena karena kita menggunakan sholat jamaah sebagai indikator keislaman seseorang dan indikator kemajuan Islam di masyarakat sekitar. Jenengan misalnya dolan di suatu wilayah, kemudian mampir ke masjid, kok masjidnya kebak, mesti komentarnya kan, wah Islamnya apik kan ngoten nggih. Ketika sholat jamaah rame, wah mesti sholat wong kene Islamnya mesti apik, wong sholat jamaah rame. Nah, sebaliknya kalau panjenengan kula dolan ke tempat yang sholat jamaah isine mung wong siji, muadzin rangkep imam, ya rangkep makmum, ya rangkep adzan. Niku mesti komentari, wah Islam gini ra beres. Ora beres wong jamaah sepi. Maka indikatornya di situ.
Indikator kemakmuran, keislaman sebuah masyarakat itu ya dari sholat jamaahnya. Maka diceritakan di dalam sejarah ketika Nabi ingin menaklukkan suatu wilayah, perang, maksudnya perang. Nabi ketika ingin datang ke suatu wilayah, terus Nabi sanjang bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Jenengan pirsa nggih? Ketika Kanjeng Nabi ngimami nek bar salat kan mesti muter ke belakang. Nggih ta? Nggih, ten mriki imami ngoten mboten? Mboten. Diusahakan. Nggih, diusahakan. Itu ada nuansa ibadah, ada nuansa politik, ada nuansa sosial. Nabi pindah ke belakang, kok pindah napa? Muter ke belakang itu ada nuansa ibadah, ada nuansa politik, ada nuansa sosial. Maka bagi saya muter ke belakang itu tidak sunnah. Ya kok tidak sunnah? Tidak sekedar sunnah, tapi itu ciri khas pemimpin yang baik, selalu nengok ke belakang. Secara politik Madinah itu diisi oleh 3 orang. Betul? Siji orang Islam, 2 orang Yahudi, 3 orang munafik. Oke, jenengan gabungkan benang merahnya dengan kasus membaliknya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Oke, Nabi menengok ke belakang. Nabi ingin mencari di antara 3 itu. Mana yang Islam, mana yang munafik, mana yang kafir Yahudi. Terus ketika Nabi menengok ke belakang itu Nabi kok yang absen. Oh, sing Islam tenanan iki. Nah, sing munafik iki, sing ra tau ketok jamaah berarti dihukumi napa? Sing cetha napa? Tapi konteksnya Yahudi, berarti Yahudi ra melu salat. Jangan kenapa? Karena ketika Nabi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, niku wong Yahudi melu sholat, Nabi itu absen. Niku nilai politiknya. Maka ketika Nabi perang, mengajak para sahabat yang ikut perang, niku Nabi bisa mengidentifikasi dari 1.000 orang yang ikut perang Uhud, orang Uhud dari 1.000 orang yang ikut perang Uhud, niku mana yang benar-benar perang, mana yang menambah jumlah, mana sing ngrecoki. Mudeng maksudnya Bapak Ibu? Kados jenengan nek kerja bakti. Enten sing wong wit teko nganti akhir kerja bakti lungguhe ning samping snack wae. Enten iki modele. Niku modele napa? Ngrecoki kan enten iki. Nah, Nabi niku mengidentifikasi dari kekuatan sahabat yang 1.000 dibawa ke perang Uhud, mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang minus. Maka akhirnya benar, yang pulang dari perang Uhud sebelum sampai Uhud pulang 300, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Nabi sudah memprediksi dengan kekuatan sekian dan lain sebagainya. Ini unsur politiknya begitu. Nah, sedangkan unsur sosialnya, ini kaji ini rada terbanyak dapat door prize. Sehingga kemarin akhir tahun tutup buku dengan membagi banyak door prize. Nah, door prize-nya dari mana? Saka ndi mawon alhamdulillah enten sing urun kerupuk rambak nganti 10 bungkus. Pokoknya napa kemawon. Nah, niku kenapa Nabi menengok ke belakang, sehingga ketika saya pun sering jadi imam di masjid RSI, itu ada yang tanya, Ustaz, nek sholat kok mesti ngadep ke belakang? Ya tak tanya, ngene Mas, saya menghadap ke belakang itu ngabsen karyawan sing seneng masbuk, karyawan sing ra tau ketok sholat jamaah. Berarti jenengan ngawasi kula yo nggih tugasku ngoten. Nek jenengan ora tau jamaah apa jange masbuk terus tak laporke kan ngoten. Memang fungsinya begitu. Makanya imam-imam niku nek cara Nabi ketika sholat disuruh menghadap ke belakang. Niku secara sosial. Sedangkan secara ibadah menghadap ke belakang itu sebagai tanda sholat sudah selesai.
Nggih. Tanda napa? Salat sudah selesai. Lah ceritane ketika sahabat ada yang terlambat, nggih, Nabi sedang zikir. Dikirane tahiyat. Nah, sahabat sing teko langsung takbir, Allahu Akbar, langsung melu tahiyat. Ditunggu kok ora salam-salam. Jebule rampung zikir Nabi ngadeg terus lunga lho. Makanya terus Nabi membuat tanda kalau Nabi sudah menghadap ke belakang niku salate pun rampung. Lho ora krungu suarane. Zaman sakniki enten speaker, zaman biyen mboten enten speaker. Maka salat jamaah ditandai selesai itu Nabi menghadap ke belakang. Niku secara ubudiyah ngoten fungsinya. Paham Bapak Ibu? Paham nggih? Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dados indikator ciri-ciri Islamnya seseorang itu dapat dilihat dari sholat jamaahnya. Nek mboten nate ketok sholat jamaah, ya aja salahke nek enten tiyang nganggep jenengan iki ora Islam. Gitu. Mulane kula sering ngamuk ten leri. Lha ngopo? Seumur hidup ora tau sholat jamaah, ora tau dolan masjid, barang mati njaluk disolati ning masjid. Kurang ajare ning ngarepe imam pisan. Wong aku sing salat jamaah terus ya ora tau ning ngarepe imam, wis ora tau salat jamaah kok ngarepe wis kok mburi kowe. Niku ya wagu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga saya membuat hukum di Weleri, saya membuat hukum. Jenengan boleh tidak sholat jamaah ketika ada kesibukan. Ya, ketika ada kesibukan. Ya, ini ada kiasnya. Mohon kula sampaikan ya. Jadi Allah niku dengan Rahman Rahimnya memberikan kesempatan bagi manusia untuk menunaikan kebutuhan. Sehingga sholat jamaah yang secara kaidah hukumnya wajib, para ulama menurunkan menjadi sunnah. Sholat jamaah itu harusnya wajib, tapi para ulama menurunkan sebagai sunnah. Kenapa? Karena terkadang kita terbentur dengan kondisi. Ya, terbentur dengan kondisi apapun, perjalanan dan lain sebagainya. Makanya kemudian diturunkan menjadi sunnah. Sehingga ketika panjenengan sibuk, ya monggo tidak sholat jamaah tidak mengapa. Sing dosa tenanan niku nek nganggur tapi mboten sholat jamaah niku dosa. Nggih, napa malih mung dolanan HP, nonton TV nganti mboten sholat jamaah niku dosa gede. Mosok Allah kalah karo HP, mboten iso. Kan ngoten nggih. Mungkin Allah ngalah, tapi ngalah dengan kerjaan. Wong nyatane awake dhewe petani, gitu. Yang petani rampung kerja jam 4, nggih, sedangkan sholat asar jam 3. Napa? 15. Meh rampung jam 3 kegasian. Gitu. Nggih, meh harus sesuai jam 4. Maka ketika Allah tidak melihat kita sholat jamaah dengan kemakluman, Allah akan yus nek cara kula rada batin ngeten, yus ora apa-apa kerjanya sik, karena kerjaanmu itu juga golek nafkah untuk anak istri. Nanti setelah napa kerjaan selesai baru sholat jamaah. Lah disitulah hikmahnya para ulama di lingkungan yang petani. Sholat jamaah asar diundur sampai jam 4 lebih. Terus nggih. Daerah-daerah Temanggung mriki ngoten mboten? Mboten. Nek sak ngertose kula sing tasih ngoten Temanggung, Magelang. Itu asarnya jam 4:30. Nggih, leres nggih. Asarnya 4:30 to mriko. Adzannya niku 4:30. Ya niku wau. Allah memberikan toleransi bagi yang sibuk. Saged dipahami Ibu nggih. Nah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah. Maka kalau kita ingin tercatat sebagai
pendiri sholat jamaah, bukan sekedar pelaksana sholat, maka kita harus melaksanakannya secara berjamaah. Paham ya? Niku disebut iqamatus sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya akan kita bahas ya, menjaga sholat. Nopo makna menjaga sholat? Hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu dan sholatmu yang tengah. Nopo sholat yang tengah niku? Asar. Mulane jenengan nek nyebut sholat asar kudu ketemu tengah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketemune kudu tengah karena dia disebut sholatul wusta. Nggih. Nek ora ketemu tengah pripun? Ya ora apa-apa, tapi niki adabe ketemu tengah karena dia sholatul wusta. Kenapa Allah hanya sebutkan sholat asar dengan menyebut sholat wusta, dan Allah tidak mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil zuhri wal asri wal maghribi? Kenapa yang disebut sholatul wusta mawon, Pak? Nah, kenapa? Karena di lapangan yang pabrik rampung jam 4. Kan itu nggih. Nek duhur kan ya wong pabrik kerja. Duhur memang kerja, tapi waktu duhur umumnya istirahat. Gitu, sehingga bisa dilaksanakan sesuai waktu. Sing sulit memang sholat asar. Bayangkan jenengan rampung kerja jam 4, rampung. Bersih-bersih, persiapan untuk ngikuti kerjaan wis ketok rampung 4:30. Maka tidak jarang, bahkan saya sering temui sholat asar itu jam 5:30. Begitu salam langsung kumat, langsung kumat. Salam langsung ada. Mulai terus kula gadah guyonan. Malaikat malam dan malaikat siang niku ganti shift ba'da subuh, di waktu subuh dan di waktu asar. Ya enten nggih. Malaikat malam niku dinase dari asar sampai subuh, malaikat siang dari subuh sampai asar. Lah nek jenengan kok salate asar jam 4:30, jam 5:30, niku malaikat petugas pencatat niku pun kundur. Niki to. Malaikat siang tugasnya nyatet salat subuh, zuhur, asar. Malaikat malam tugasnya maghrib, isya, subuh. Subuh niku catet ping pindho. Subuh niku catete ping pindho. Nah, sedangkan kula jenengan salat asar di waktu petugasnya pun kundur. Berarti kecatet mboten? Mboten. Ya Allah, kita aku wis salat asar terus kok. Lha ora kecatet wong jenengan salate mepet maghrib, malaikate pun mboten nyatet. Mulane terus ada guyonane kok hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, kira-kira dengan begini makna menjaga sholat niku napa Bapak Ibu? Satu yang saya pahami, makna menjaga sholat adalah menjaga waktunya. Napa? Menjaga waktunya. Hadirin wal hadirat. Dengan pirsa surat Al-Maun nggih. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau di tafsirnya As-Sa'di, sahun itu dikatakan mudhi'una an waqtihi. Orang yang melaksanakan sholat dengan menyia-nyiakan waktunya. Paham maksudnya menyia-nyiakan ini? Menunda-nunda waktunya.
Jadi makna menjaga sholat adalah menjaga waktu. Apa yang perlu dijaga? Yang perlu dijaga adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat sesuai waktunya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kecuali sholat isya, kecuali sholat isya. Sholat isya itu justru yang terbaik itu akhir waktunya. Sholat isya itu yang terbaik akhir waktunya. Seandainya panjenengan istiqomah melaksanakan sholat isya di akhir waktu yang disebut atamah, jam 3 atau jam setengah 4 dipepet ke kali subuh. Lho nggih. Tapi kan potensinya awake dhewe kelalen. Tangi-tangi pun subuh. Misalnya jenengan kok mboten seneng, mboten kelalen, terus punya kebiasaan atamah mengakhirkan waktu isya, karena kalau dihitung-hitung waktu isya ini kan niku wau. Jam 7.20 subuhe jam 4 pinten 15 napa 20? 22 nggih, 20. Jam 4.20. Itu perputaran waktu 8 jam. Antara jam 8 dan jam 3 para ulama sepakat lebih utama jam 3, karena jam 3 itu sulusul lail, sepertiga malam, dan itu waktu terbaik. Tapi kenapa kok justru sholat isya dilaksanakan jam 8 bukan jam 3? Misalnya kan corone wis waktu maghrib sing dawa tekan jam 3 tekan subuh sing pendek. Tapi Nabi mengkhawatirkan kalau waktu isya-nya dibuat jam 3 di waktu yang terbaik, kula jenengan keturun. Nggih kan ini. Akhirnya untuk kebaikan sholat isya diajukan. Tetapi kalau jenengan pengen yang terbaik ya di akhir waktu, dan alhamdulillah kula ya tahu. Jenengan tahu deh. Dereng nanti. Cobi sekali-kali, dan ini sunnahnya. Eten hadisnya jangan betul khawatir. Nabi pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati hadisa, dan hadisnya. Saya istilah dan hadisnya. Namanya atamah. Dan saya pernah perjalanan dari Lamongan pulang, berangkat dari rumah ba'da subuh sampai Lamongan jam 3 sore. Nah, sholat duhur, asar, jamak takhir. Setelah itu istirahat sebentar, berangkat ba'da isya. Saya bilang sama istri, engko awake dhewe sholat isya ning omah. Jamak maghrib isya, nanti isyae di rumah. Terus kemudian saya katakan, kok sholat isyae di rumah, itu nanti yang disebut atamah. Sholat isya di akhir waktu. Dan saya alhamdulillah pernah sholat isya jam 1, jam 2. Ini nanti jenengan pun nanti tereng cobi lah, cobi mboten khawatir enten hadise. Wah ya dosa, mboten dosa wong Nabi pernah melaksanakan. Jenengan mangke cari judul hadise Isyaul Akhirah, enten hadise insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain itu, selain daripada isya, semua waktu sholat dikatakan yang terbaik adalah di awalnya. Maka ibu-ibu yang tidak sholat jamaah pun diusahakan sholat sesuai dengan iqomat. Nek masjid pun iqomat dan sholat. Ya nek kira-kira jenengan luwih cepet malih mboten napa-napa, sadurunge qomat salat boleh. Yang penting sudah masuk waktu. Iqomat pun jangan lama-lama, Pak. Adzan dan iqomah 20 menit kesuwen. Adzan dan iqomat kok 20 menit kesuwen. Lah piye ta? Wong meh diqomati jamaah dereng kumpul. Lah lucu. Lucune pripun? Qomat nunggoni jamaah, jamaah nunggoni qomat. Ya mboten qomat-qomat. Jare sing teng masjid qomate sik jamaah urung teko. Sing teng omah kok ning masjid sik urung qomat. Lah terus kapan qomate? Gitu.
sing ten omah nunggoni qomat, sing ten masjid nunggoni jamaah. Jamaah sing ditunggu nunggoni qomat. Ya mboten rampung-rampung. Sing ngalah sinten terusan? Lagi. Maka saya terus bilang sama marbot Masjid RSI ini itu jam tidak usah dipakai. Kira-kira jamaah sudah kumpul qomat. Nggih, kula ngoten kira-kira jamaah sudah kumpul qomat. Jek 2 menit, Pak. Menitan ini jek 2 menit. Enten sing salat qobliyah, Allahu Akbar. Wis tak kon ngomati. Ngamuk akhirnya. Aku gek salat kok di komati. Aja cepet-cepet komati. Pak, komate mboten cepet-cepet, jenengan sing teng masjid kesuwen. Lah wis ngerti adzan sik ngobrol sik. Nggih, sik ngobrol sik. Bar ngobrol terus wudu, wis payah komat malah salat. Qobliyah wis tekone keri, qobliyah sisa. Nggih. Lah kula mending jenengan siji ngamuk daripada diamuk wong sak menten kata. Yo kancane wis nunggu komat kok jenengan malah salat sok meneh nek pengen qobliyah tekone sadurunge adzan. Komate mboten kecepeten jenengan kesuwen. Paham ya? Makanya standarisasi iqomat itu mboten menit. Standarisasi iqomat itu kumpule jamaah. Tapi masalahnya nek ngenteni kumpul jamaah ya mboten qomat. Qomat akhirnya prinsip saya, prinsip kula sendiri, prinsip kula kan ngeten. Jadi ada sebuah kaidah fikih. Idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu itu kalau luas akan menjadi sempit, kalau sempit akan menjadi luas. Paham sih? Kalau saya harus nunggu jamaah kumpul, maka jamaah akan meremehkan. Sik mesjide komate suwi kok. Akhirnya napa? Tambah suwi. Tapi begitu saya potong masih 2 menit, 3 menit komat, jebule terus do teko dalam benak jamaah, Masjid Ar-Rahmah iki komate cepet. Akhirnya ketika krungu adzan terus pada datang. Karena kapok wingi nunggoni komat tekan masjid jebule pun masbuk. Akhirnya kan ngoten lho Ibu. Nah niki tinggal mangke kula jenengan kesepakatan. Niku nek saya sistemnya begitu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tetes yang pertama, untuk menjaga sholat dipastikan waktunya dilaksanakan dengan baik, yaitu fi awwali waqtiha, di awal waktu. Tarjih Muhammadiyah, panjenengan yang di Muhammadiyah sudah termasuk Kendal ya, termasuk Batang, sama seluruh Jawa Tengah. Tarjih Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah yang kemarin yang hadir itu Ustadz Fatihin, Ustadz Abiyu, dan saya juga hadir, muswilnya di Klaten. Ora ketang saka kene tapi mangkate dhewe-dhewe, kene mangkat dhewe kono mangkat dhewe, beda wilayah kan. Memutuskan untuk memperbaharui waktu sholat dengan upaya agar tidak terlalu lama molornya, tidak terlalu gasik mulainya, dengan zonasi yang dibuat per kabupaten. Jangan, tidak hanya per kabupaten, per 1,5 kilometer ya. Ini Tarjih Muhammadiyah niku nembe merumuskan waktu sholat niku per 1,5 kilo. Paham maksudnya 1,5 kilo? Wilayah Batang yang paling timur, nopo? Gringsing. Wilayah Batang yang paling barat, nopo? Kota ya. Kota itu dihitung berapa kilo? Oh, anggap mawon sekitar 40 kilo. Dengan perjalanan matahari per derajat menggeser waktu per menit, leres mboten? Maka seharusnya wilayah paling timur dengan wilayah paling barat itu waktunya selisih. Ya betul. Yang ada di masyarakat kita sekarang itu diglobalkan. Semarang pukul 13.00 misalkan. Maka untuk wilayah Kendal plus 2.
Pertanyaannya niku Kendal Timur napa Kendal Barat? Kan ngoten. Sedangkan wilayah Kendal Timur dan Kendal Barat itu derajatnya berbeda. Maka telitinya Tarjih Muhammadiyah itu dihitung per sekian kilo. Maka untuk wilayah Kaliwungu dengan wilayah Leri sholatnya beda. Kalau rumusannya sudah jadi begitu, tapi sekarang belum jadi. Nah, supaya apa? Supaya yang sini tidak kecepatan, yang sini tidak kelambatan. Karena untuk ukuran waktu sholat dengan ilmu falak itu pakai ilmunya paten, ilmunya pasti. Ilmu matematika kan pasti mboten iso keliru. 1 tambah 1 loro. Jenengan mboten kena ngomong 1 tambah 1 piro, Pak? Koyoke loro. Keliru. Nek matematika keliru. Beda nek wedang. Niku tehe kemanisan apa ora? Koyoke ora. Lha niku boleh. Karena ilmunya tidak pasti. Tapi kalau matematika kan pasti 10 tambah 10 pasti 20, ndak ada koyoke 20, keliru. Paham nggih? Nah, makanya kemudian dipastikan. Saya kula suwun jaga waktu sholat, laksanakan di awal waktu. Itu yang terbaik. Saged dipahami Bapak Ibu? Nggih, hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Cekap napa lanjut? Lanjut. Saya tenan kuat nggih. Alhamdulillah, sepuh-sepuh ya kuat doang gitu. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua maksud daripada menjaga sholat adalah menjaga kesempurnaan rukun. Napa? Menjaga kesempurnaan rukun. Nggih, menjaga kesempurnaan hay'ah, pelaksanaan praktek sholat Bapak Ibu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kita contohnya rada detail. Tapi nggih suwi, nek detail itu suwi. Enten tiyang sing sholat takbir elek-elekan. Wah. Enten mboten? Wah. Enten sing wah. Enten sing tangane sedekep ten dada, ya enten sing diselehke ning sarung sisan kan. Enten sing lungguhe ngadeke ya rada miring ngeten. Kan ngoten nggih. Ah, ini tidak disebut menjaga sholat. Yang disebut menjaga sholat adalah menjaga kesempurnaan rukun. Dados PR panjenengan adalah belajar fikih sholat sedetail mungkin. Dan alhamdulillah di Masjid RSI sudah saya ajarkan fikih sholat sedetail mungkin. 2 tahun nembe rampung. 2 tahun kita praktek bagaimana cara menyempurnakan rukun sholat. Jadi tidak ada istilah sholat kok koyok napa? Kayak dolanan. Maka kalau kita lihat kejelian para ulama misalkan dalam kondisi qiyam. Nggih, napa dalam kondisi qiyam. Qiyam niku napa? Qiyam niku berdiri. Berdirinya orang sholat harus sempurna. Tidak sama dengan berdirinya orang nunggu bis. Misalnya ngadeg, mboten. Berdirinya harus sempurna. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di situ akan kita dapatkan kenapa para ulama sangat jeli, jentrekke, njelaske rukun-rukun sholat, gerakan-gerakan sholat yang harus kita praktekkan Bapak Ibu. Kalau panjenengan amati, mohon maaf Bapak Ibu, nek jenengan amati wudu, kesempurnaan rukun sholat dan kekhusyuan sholat itu dimulai dari wudu. 1, memilih air mutlak. Napa? Air mutlak. Air mutlak niku napa? Air murni yang masih bersih dengan sifat tohir mutahhir.
Napa? Tohir mutahhir. Niki air mutlak murni dengan kondisi jernih bersih. Di sampingnya ada air mutlak yang sama dengan kondisi yang berbeda. Misalnya napa? Rasa air yang asin karena sumure cedhak pantura. Ngoten mboten Bapak Ibu? Ya, misalnya jenengan kok ten Cirebon, Indramayu, sepanjang pantura pom bensin mesin-mesin kan banyune asin. Kira-kira wudu dengan air yang murni bersih ngeten niki ya, murni yang rasanya segar ngeten dengan air yang rada asin niku penak pundi? Ayo penak pundi Bapak? Penak sing murni. Ketika panjenengan wudu dengan air mutlak yang sifatnya ideal, tentu ten ati rasane ayem, penak. Sing asin niku gelo, kumure mawon gelo, akhirnya jane pengen kumur ping 3 karena banyune asin, kumure ping pisan, membuat hati tidak tenang. Begitu sholat Allahu Akbar kelingan, wah banyune kok jek asin rasane kan ngoten. Maka kesempurnaan kekhusyukan dan kesempurnaan sholat niku dimulai dari basic awal berwudu, yaitu memilah-milih air. Dan ini penting Pak, jenengan catet 280 liter minimum air tersimpan. Minimum air tersimpan 280 liter. Air yang kurang dari 280 liter itu disebut ma'un qalil, air yang sedikit, yang berpotensi berubah dari suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. 270 liter. Sedangkan air yang di atas 270 liter itu kata para ulama disebut ma'un kasir. Kata Nabi la yadurruhul khobas, tidak akan tercemarkan oleh kotoran, sehingga airnya tetap tohir mutahhir, suci mensucikan. Mbok nate belajar niku dereng tapi bendina wudu lha kok dereng ngerti sebenarnya. Lha saya tenan niki dari air tohir mutahhir saja kita sudah bisa membedakan mana yang segar, mana yang tidak, mana yang membawa perasaan nyaman, mana yang tidak. Bapak Ibu, itu dimulai dari berwudu. Berwudu akan sempurna wudunya dimulai dari memilah-milih air. Maka kula panjenengan harus paham fikih air, termasuk pertanyaan di RSI. Pertanyaan fikih. Napa pertanyaan fikih? Jenenge rumah sakit kan punya instalasi limbah, gitu. Instalasi pengolahan air limbah dari kamar mandi diproses menuju pemrosesan yang kemudian menjadi air bersih. Dan air bersih itu layak pakai. Sehingga ada pertanyaan, kira-kira air itu dikembalikan dipakai ke kamar mandi lagi ndak? Kan ngoten nggih, jenengan buang air kecil ke kamar mandi, masuk instalasi, kemudian diolah menjadi suci, terus gawe wudu, kira-kira sah mboten? Lho gitu, kira-kira sah mboten Bapak Ibu? Nah, menjawab pertanyaan itu dari beberapa jamaah saya katakan di RSI air itu dibuang, tidak dikembalikan, tapi dibuang, dialirkan kembali ke sungai-sungai, ke selokan-selokan, tapi dalam kondisi sudah bersih. Dan untuk wudu mandi di kamar mandinya itu ambil dari sumur. Nah, yang dibuang itu yang instalasinya dibuang. Tapi menuntut kemungkinan di perusahaan-perusahaan lain misalnya misalnya itu ya pakai itu. Nah, tapi karena RSI sendiri berbasic Islam, maka mementingkan suci mensucikan, sehingga tidak sembarangan. Paham Bapak? Nah, jenengan kula ya harus paham niki mau instalasi seperti ini, di mana kula jenengan untuk berwudu butuh air suci mensucikan yang disebut air mutlak.
maka air mutlak itu harus tersimpan lebih dari 270 liter. Enten sing gadah tandon ten griya. Nggih, harus lebih dari 270 liter. Tapi ada masyarakat yang pakai sistem kolah, enten jenengan gadah kolah teman-teman. Ngertos kolah mboten sih? Kolah nggih. Nah, nek jenengan kok tidak menyimpan dalam bentuk tandon kok pakainya kolah, pilihannya satu. Kolahnya besar sekalian atau kecil sekalian. Besar sekalian di atas 270 liter atau kecil sekalian sekali pakai. Untuk mandi sekali pakai, ganti orang ganti air. Kan potensinya begitu. Kenapa? Ketika ada orang yang pakai airnya habis, maka airnya tidak mustakmal. Tapi kalau nanggung boten gede boten cilik, gebyar-gebyur bar digebyur ke balik dan kolah ngono go wudu niku tidak mutlak. Niku bisa berpotensi suci tidak mensucikan. Niku dimulai dari situ loh. Kekhusyuan, kesempurnaan salat. Makanya penting kalau panjenengan belajar fikih berwudu kemudian dilanjutkan fikih salat. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Angel apa gampil niki kira-kira? Sulit nggih. Ini sulit mulane ahli fikih niku wis langka karena sulit. Paham nggih Bapak Ibu? Nah, untuk itu hadirin wal hadirat Bapak Ibu, karena yang dimaksud dengan menjaga sholat adalah menyempurnakan rukun, kula panjenengan nek sholat ampun sembarangan. Mboten asal takbir Allahu Akbar. Kok kaya wong ngantuk niku penak-penake karo nengkleng ngene. Enten nggih Allahu Akbar. Nggih. Enten sing nengkleng. Bapak-bapak sing subuh-subuh ngoten wae mboten genah. Makanya Bapak Ibu, dari sini jenengan kula harus paham. Kenapa Allah dan Rasulnya menyarankan 3 orang untuk tidak sholat dulu. 1, orang yang menahan buang air besar maupun kecil. Kata Nabi, selesaikan dulu baru sholat. 2, orang yang menahan lapar. Kata Nabi, makan dulu baru sholat. Idza hadaratis sholah wa hadaratil asya fabda'u bil asa. Jika telah kumandang sholat dan makanan terhidang, maka mulailah dengan makan dulu. Jenengan bayangno jam makan pas adzan, sotone pas wis tersedia mateng terus sholat. Niku sholat karo bayangke wah selak adem soto kuwe. Kan ngoten Bapak Ibu. Makanya Nabi memerintahkan apa? Makan dulu baru sholat. Dan jangan sampai kita sholatnya dipaksa secepat mungkin untuk ngoyak apa? Untuk ngoyak soto kan mboten iso. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menahan ngantuk supaya tidur dulu. Jadi wong sing ngantuk niku turu ya. Panjenengan lemburan selesai jam 2. Nah, kemudian tidur, ketika subuh hari wayahe ngantuk kok sholat subuh niku nek cara kula turu sik nembe sholat. Kenapa? Karena sholat itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, khusyuknya, dan kita tidak boleh terganggu dengan ngantuknya. Makanya terus kemudian para ulama mensarankan yang menahan ngantuk tidur dulu baru sholat. Paham Bapak Ibu? Nah, dari pagi sampai jam 2:30 full ngajar loh. Nate Pak. Full ngajar nate. Saya itu dari pagi sampai sore. Baru selesai jam 2:30. Pulang sampai rumah saya bilang sama istri, "Engko nek keturun aja didubasi." Lah nek asar piye Mas? Engko ben salat sak tangini. Kenapa? Karena kondisi sudah ngantuk. Daripada kula salat
nggih, pas tahiyat maca doa iftitah kan bahaya. Kan pas tahiyat kok maca iftitah ora fokus, maka tidur dulu. Maka orang yang terkalahkan oleh ngantuk diperintahkan untuk tidur dulu. Tapi niki sing dikalahkan ngantuk, mboten sing dikalahkan hawa nafsu. Wis ngerti adzan subuh malah turu. Ngantuk itu bukan ngantuk niku hawa nafsu, harus bisa membedakan mana ngantuk mana hawa nafsu. Saged dipahami Bapak Ibu nggih. Nah, maka belajarlah menyempurnakan ruku. Nggih, malam ini kula contohkan siji mawon. Nggih, siji mawon nggih mboten sak kata-kata, mangke nek kata ya jenengan bingung. Siji, menyempurnakan rukun sujud. Bapak Ibu, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. 1 dahi, wa asara biyadihi al-anfa, kata hadis. Dan Nabi juga menunjuk hidung. Maka nanti para ulama mengatakan dahinya wajib, hidungnya sunnah. Nah, ini 1. 2, di atas telapak tangan. 3, di atas 2 lutut. Pinten berarti? Dahi 1, tangan 2, lutut 2, 5. Kemudian yang ketiga di atas ujung telapak kaki. Panjenengan iktidal, sami Allahu liman hamida, sujud Allahu Akbar. Jangan baca doa sebelum 7 tulang itu menyentuh tempat sujud. Niku maksudnya menyempurnakan rukun. Rata-rata kita dereng tekan gone pun maca. Nggih mboten? Nggih dereng tekan gone sudah baca. Maka sebelum kita baca, pastikan 7 ruas tulang ini menyentuh tempat sujud. Setunggal napa wau? Dahi. Nomor loro 2 telapak tangan. Nomor 3 2 lutut. Nomor 3 2 ujung telapak kaki. Pastikan 7-7-nya sudah menempel dan tidak boleh terhalang oleh apa yang ada di tubuh kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, pecine mboten kena nutupi dahi kan enten sing sok ndamel peci kan ngeten. Enten nggih. Nah, ini tidak boleh pakai peci ngeten iki. Kenapa? Ini nutupi dahi. Hukumnya makruh, maka dibuka. Nah, paham nggih? Dahinya harus terbuka Ibu. Nggih. Ibu-ibu, ya sami, bapak-bapak ibu sami. Telapak tangannya tidak boleh ketutupan kain, mbuh mukena, mbuh lengan baju, harus terbuka, tidak boleh ketutupan. Kalau ketutupan makruh, maka dipastikan dulu, sehingga ketika panjenengan kok pakai baju kemudian kepanjangan jadi potong. Nek mboten sempet motong jadi tekuk, piye carane ben telapak tangan niki mboten terhalang, niku makruh. Kemudian lutut, nek lutut ya ketutup, mboten dibuka, nah buka malah bahaya. Lutut ketutup dan ujung telapak kaki harus nempel. Telapak kaki niku harus lurus, mboten kena napa? Slonjor, mboten kena slonjor, harus lurus, dan jari-jari kaki harus lurus menghadap kiblat. Saged mboten? Wah, wis ra iso sasamurat. Tapi itu kondisi sempurna ngoten. Paham nggih? Kondisi sempurna harus begitu, latihan biar bisa tegak lurus dan jari jemarinya menghadap kiblat. Sikut tidak boleh nempel perut, sikut tidak boleh nempel karpet lantai. Mboten kena. Nggih, monggo diatur pripun carane. Nggih, carane pripun. Nah, niku ada aturan-aturannya, dan itu perlu panjenengan kula pelajari supaya sholat kita sempurna. Dan menjaga sholat itu ya menjaga
kesempurnaan rukunnya. Maka Nabi katakan ada orang koruptor tapi sing dikorupsi mboten duit tapi salat. Napa orang yang salat itu? Orang yang salat sambil lari. Judul hadise niku. Jadi orang salat sambil lari, di mana dia melaksanakan salat kehilangan rukun-rukunnya dengan hilang tumak ninahnya. Cara wong mriki jengklat-jengklit ora karepe dhewe. Enten sing ngoten niku. Monggo latihan Bapak Ibu, nggih. Latihan menjaga kesempurnaan rukun salat. Supaya apa? Supaya kita bisa salat dengan baik. Lah carane pripun? Dimulai dari belajar fikih salat. Pripun carane takbir, pripun carane sedekah, pripun carane rukuk niku jenengan urut ke siji-siji. Kula nate nerangke niki 2 tahun mboten entek. 2 tahun niku pertemuan sepekan sekali. Lah ngaji niku jenengan kalih kula kan selapan pisan, ya kira-kira nek diterangke ten mriki ya kira-kira ya 7 tahunan lah kira-kira. Cukup mboten wekdalipun niku. Nek cekap alhamdulillah, nek mboten ya mangke lanjutan swarga ngoten mawon. Lah nggih. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Siji menjaga napa? Waktu salat, kemudian yang kedua menjaga rukun salat. Itu panjenengan sempurnakan, itu yang dimaksud menjaga salat. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah. Pun ngantuk dereng? Pun nggih, kula ya sampun ketok emunan. Wis pokoke loro nggih, menjaga waktu salat, menjaga kesempurnaan rukun salat. Insyaallah salat kula panjenengan akan menjadi salat yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan menjadi manfaat nggih. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang-orang yang diberi kekhusyuan saat sholat, meraih kesempurnaan pahala dan kesempurnaan manfaat dari sholat. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.